Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Tatap Bicara episode keempat. Jadi untuk episode kali ini kita sedang kedatangan narasumber yang akan sedikit berbagi soal dunia foto dan video yang ada di Mas Rempulu sebagai jasa profesional atau sebuah dunia lain dalam bentuk hobi yang keren gitu. Oke, mudah-mudahan langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita. Selamat datang di studio Kandaku. Siap. Oke, jadi beliau ini adalah senior saya. Saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana foto dan video itu disikapi gitu. Nah, ini pasti banyak penasaran kan tentang bagaimana pandangan kakanda-kakandaku ini tentang foto dan video. Ya mungkin ada yang penasaran bagaimana sih perkembangan foto dan video itu sendiri khususnya di daerah Mas Rempulu menurut Kak? Kalau menurut saya pribadi, perkembangan foto di Mas Rempulu ini saya rasa sangat berkembang ya. Sangat berkembang. Iya. Karena yang kemarin pada saat di era kami di tahun-tahun 2014 itu masih sangat minim. Masih sangat minim. Iya. Dan sekarang alhamdulillah dengan masuknya era global digital, ya. Di situ dia sudah mulai menjamur. Sudah mulai tersebar gitu. Iya, informasinya sudah banyak. Iya. Bahkan sekarang banyak kamera-kamera sekarang yang sangat mudah, maksudnya sudah dimudahkan ya. Sangat sudah praktis juga digunakan. Nah, mungkin seperti itu. Ini saya perkenalkan dulu teman-teman. Kedua orang ini adalah senior saya dan ahli menurut saya ya. Kak Jus itu fokusnya ke fotografer, sedangkan Kak Masri itu di sinematografi. Nah kita juga penasaran bagaimana sih kalau perkembangan videografer Kak Masri khususnya di daerah mereka ini. Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang perkembangan khususnya videografi di Mas Rempulu, saya juga agak susah membayangkan itu apakah ada perkembangan atau tidak, karena saya juga belum terlalu lama menggeluti bidang itu. Dan saya lihat sebenarnya hampir dibilang berkembang, tapi sebenarnya yang geluti itu saja. Jadi menurut saya, yang saya tahu mungkin kalau sekarang kan banyak anak-anak yang memang di generasi di Gen Z ini yang sudah banyak mungkin ambil pendidikan tentang videografi dengan maraknya konten dan lain-lain. Jadi mungkin sebenarnya sudah banyak perubahan, cuma yang menonjol yang kita lihat, kan biasa kita lihat dari kegiatan-kegiatan, apakah ada seminar dan lain-lain atau kegiatan-kegiatan yang butuh dokumentasi videografi. Yang saya lihat masih itu teman-teman yang menggeluti memang selama ini. Jadi secara individual perkembangannya ataukah semakin banyaknya orang menggeluti, kayaknya masih. Ini bicara di wilayah minat, belum terlalu diminat ya, khususnya di sinematografi. Dan belum ada regenerasi begitu yang betul-betul nyata kan begitu Kak Di.
Karena begitu, Ah. maksudnya hampir kalau ada kegiatan-kegiatan apakah itu entah ke instansi pemerintah atau ke swasta atau ke individu dan kelompok, dan dia butuh dokumentasi dalam bentuk video yang saya lihat masih hampir kita-kita juga. Jadi maksudnya mungkin ada di luar sana, tapi kan kita tidak tahu apakah Iya benar. dia benar-benar sudah menggeluti itu, karena kenyataannya, realitanya masih bisa dihitung jari teman-teman yang selalu itu yang dibutuhkan jika ada kegiatan. Jadi mungkin Oke. Jadi khusus untuk sinematografi memang itu agak ada apa ya menurut kita? Agak sedikit asing. Karena orang ketika pegang kamera pikirannya mungkin langsung foto tadi atau iya, bagaimana? Iya, Mungkin iya. itu yang tertanam di masyarakat. Iya. Padahal kan ini sudah era digital, harusnya Iya. kan lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang mengeksplor tentang bagaimana menggunakan kamera itu. Tapi kan ini saya dengar-dengar Kak, kita ini ada komunitas loh yang menghimpun seluruh peminat penggelut foto dan video di Mas 90. Bisa diceritakan sedikit tentang komunitas yang teman-teman bangun di luar sana? Oh iya. Saat komunitas dibentuk itu prosesnya ya boleh dikata termasuk panjang juga ya. Oh iya. Ya. Karena pertama-tama yang merintis itu kami berdua. Ya. Sebagai senior. Iya. Suhu. Ya, kami berdua. Tadinya cuman bicara-bicara ini. Saya tanya sama Bang Masri ini, mungkin bagusnya kita ada komunitas, ya. Nah, ada komunitas. Nah, sehingga muncullah di benak kami bahwa kalau komunitas ini terbentuk, maka kita istilahnya dapat lebih mempererat silaturahmi ya, antara sesama profesi. Betul. Seperti itu. Nah, sehingga disitulah kita mulai diskusi ya, menghidupkan kembali ya. Karena waktu belum ada ini di komunitas, saya rasa di lokasi kadang kita merasa bersaing, nah, seperti itu, kan? Ada istilah lahan ya? Iya, ada istilah lahan. Nah, setelah adanya komunitas ini, alhamdulillah semuanya bisa diatur. Istilahnya dalam bisa diatur itu, contoh pada saat kita butuh teman, pada saat ada yang free, terus kita butuh, mereka langsung masuk. Betul. Iya. Jadi alhamdulillah semenjak ada komunitas ini, mulai dari harga itu sudah, saya rasa alhamdulillah sudah bisa kita ini seperti itu mungkin. Ya mungkin saya sedikit tambahkan. Sebenarnya ini komunitas mungkin sudah lama sebenarnya sudah ada. Ya. Karena saya juga sebenarnya menggeluti karena ini kan komunitas kita bangun lebih fokus kemarin dari rekan-rekan teman-teman penggiat fotografi di bidang wedding. Ya, benar. Jadi saya sebenarnya tadi yang disampaikan Bang Karno, sebenarnya saya basicnya awal fotografi memang. Oh iya. Ya, cuma kan saya dulu lebih menggeluti fotografi landscape. Dan setelah mungkin jenuh juga sama ini kameramennya. Oh iya. Sama-sama terus ya, Explore naik gunung, turun gunung, camping. Dari situ akhirnya saya, karena kan teman-teman juga fotografi, jadi ya, akhirnya kan kita masuk juga pelan-pelan di dunia wedding yang sebenarnya teman-teman sudah lama geluti. Ya. Nah, yang setahu saya teman-teman yang kayak Pak Ketua kan, Om Yusuf ini Pak Ketua di komunitas foto video Mas Hendra Pulu. Jadi malah yang saya tahu dia dari tahun masih zaman
analog Belanda. dengan masih Zaman zaman Belanda. dulu yang salah-salah sedikit terbakar ini, nah, itu dia sudah tekuni. Masih berarti dan yang saya tahu pernah ada komunitasnya memang mereka cuma Ya. mungkin agak vakum. Nah, kita masuk. Sebenarnya maksudnya masuk, akhirnya di situ kita perkuat kembali. Iya. Nah, itu justru yang lebih mempersulit Ya, lagi. itu Kita perkuat kembali, kita buat nama, Ya. kesepakatan bersama. Kami beberapa kali pertemuan sampai rapat apa segala Ya. macam, pembentukan struktur pengurus sampai kemarin sudah ada pengukuhan. Jadi dari situ jadi mulailah terbentuk ini. Dan yang tadi sampaikan Pak Ketua Joshua bahwa sebenarnya tujuan utama kita di situ bahwa menjalin hubungan silaturahmi di antara Itu yang kita. paling utama. Itu yang paling utama di situ bahwa kita sudah terlanjur dilahirkan di dunia ini pekerjaan seperti ini, dan berarti kita harus selalu ini karena kita sudah menghidupi. Iya. Betul. Ini yang menghidupi rumah tangga kita dan lain-lain. Berarti kenapa kita tidak total-totalan gitu. Iya. Dari situ akhirnya berkembang. Dan yang saya alami di komunitas yang paling saya anggaplah benang merahnya mudaratnya sekarang yaitu mungkin dulu teman-teman kalau ada job waktu belum akrab di komunitas, kalau tiba-tiba dia ada job double, paling diam-diam saja. Tapi akhirnya kita di komunitas ini selalu ada yang berbagi. Siapa kosong ini, siapa kosong, selalu berbagi. Mau berbagi. Jadi akhirnya kalau umpamanya umpamanya anggaplah kameramennya Om Anto dapat job 3, dia kan sendiri tidak bisa. Jadi dia lempar siapa yang kosong, jadi itu kita saling menghidupi, silaturahmi juga jalan. Dan terakhir tadi juga yang disampaikan Pak Ketua, terobosan kami setelah itu bagaimana kita meningkatkan, bagaimana taraf hidup kita bisa meningkat paling tidak dari pekerjaan kita ini. Makanya kemarin kita sepakati naikkan harga, kita kompak semua, dan alhamdulillah itu pelan-pelan sudah mulai ada apresiasi. Seperti itu. kurang lebih begitu. Dan saya juga pernah dengar ini kalau komunitas ini sudah biasa keluar gitu, ikuti workshop kegiatan. Maksudnya itu bisa diceritakan? Mengapa kami sering keluar workshop, baik di daerah, provinsi sampai ke luar provinsi. Contohlah kemarin kami workshop di, bukan workshop ya, mungkin semacam jambore. Jambore. Dan jambore itu setara dengan jambore nasional. Seluruh seluruh fotografer Indonesia itu hadir pada saat itu. Termasuk foto-foto kelas dunia, mulai dari fotografer asing juga ada yang bergabung. Di sana kami mencoba untuk meningkatkan atau menimba ilmu dari rekan-rekan senior di sana. Bagaimana cara mengolah fotografer ini sehingga menjadi suatu berkualitas seperti itu. Saya rasa begitu. Kalau ini Mas Ri. Kurang lebih begitu. Cuma intinya begini, kan kembali lagi ke komunitas, bicara komunitas. Benar. Dan kami tahu bahwa teman-teman di dalam komunitas ini yang mungkin kurang lebih 40 orang dengan pengalaman, dengan karakter yang beda-beda. Benar. Itu kita pelan-pelan rangkul dari situ. Mungkin juga ada teman-teman kami yang di dalam komunitas ini yang baru proses pembelajaran, lebih bagaimana lagi memulai, bagaimana lagi jadi fotografer. Karena sebenarnya dalam fotografer dari komunitas ini, walaupun dia baru belajar, kami tetap anggap bahwa itu sudah kategori fotografer profesional. Karena kan kalau tidak salah yang dibilang profesional itu, profesional itu kalau sesuatu pekerjaan yang sudah kita
komersilkan, Iya, Komersilkan, benar, betul betul. dengan betul. pendapatan. Jadi walaupun dia baru belajar, tapi dia sudah motret Menghasilkan. dan menghasilkan itu ya kita Itu sudah nah, dianggap iya. profesional. Dianggap gitu. Dari situ kami coba memberi stimulan ke teman-teman, Iya. siapapun, walaupun ada pun yang senior di situ, apa segala macam, bagaimana kita salah satu kegiatan di komunitas kita bukan sekedar pagi berangkat foto wedding, pulang edit, Iya. cetak, jadi kan akhirnya monoton. Iya, iya. Hidup monoton kan gak enak. Iya, jadi jadi Harus ada iya, dinamikanya. dinamika ya. harus berdinamika. Nah, dari situ kadang kami tiba-tiba ngopi-ngopi bareng, ayo ngopi bareng, kita kem-kem bareng, jadi Iya, iya. bagian dari itu. Nah, ini Untuk juga menyetujui kejenuhan. kegiatan ekstra lainnya kayak tadi kita disebut Pak Ketua Jambore, Mhm. itu sebagian dari dinamika yang kami anggap harus paling tidak kami ikuti. Iya. Nah, makanya waktu itu kesempatan pertama kami kemarin dapat coba-coba ikut Jambore. Sebenarnya kan Jambore Nasional Fotografi ini kan sudah lama. Iya. Cuman kemampuan kita untuk ikut, dan waktu itu memang kita kekompakan belum ada. Iya. Jadi akhirnya kemarin Jambore Nasional Fotografi setelah pasca pandemi di Bromo Di Tengger, Bromo Tengger. Semeru. Kami dengan model nekat bagaimana bisa ikut. Nah, dari situ sebenarnya tujuannya tidak mesti kami yang ikut, itu kan akhirnya kita ketemu dengan fotografer se-Indonesia dan ada dari luar negeri, sekelas Darwis Tira dan lain. Tapi sebenarnya saya kalau ikut kemarin itu kalau untuk saya pribadi, bukan sekedar untuk saya. Anak gua. Maksudku saya juga mau motivasi, paling tidak juga bagian motivasi teman-teman yang lain, siapa tahu nantinya dia mau ikut. Nah itu kemarin. Nah, itu rangkaian pertama yang kami ikuti. Setelah dari itu ada beberapa kegiatan yang kami buat sendiri. Nah itu kayak kemarin Bisa dapat lagi apa? dibilang bantuan atau apa kalau begitu, tidak dapat support lah. Ya, pemerintah. Satu dari pemerintah untuk mengadakan bisa festival. Jadi itu bisa festival Ya, event. Ya, itu event. Itu bagian rangkaian itu. Kami sudah 2 kali dapat, alhamdulillah. Dan itu bagian kan diserahkan penuh ke komunitas. Oh, artinya pemerintah memang support ya gitu. Ya. Ya, Oh iya tahu. pemerintah yang Keren support. pemerintah. Ya. Dan kami Pak Kano, ada apa namanya? Om Kano, apa namanya? Kami apresiasi sekali karena yang saya tahu, saya dari tahun berapa menggeluti bidang fotografi ini dan akhirnya akan merambah juga ke videografi. Yang saya alami, kita tidak memojokkan satu pihak tanda kutip. Yang saya alami, kita belum seakan terkesan bahwa dunia ini kayaknya tidak ada di rekam. Maksudnya dari pihak-pihak lain. Karena kita tidak pernah mendapat wadah, tidak pernah mendapat maksudnya pengakuan paling tidak bahwa ternyata warga Mas Rempulu yang notabene juga memilih kalau pemilu tidak apa juga ternyata ada juga kelompoknya yang hidup dari situ, menghidupkan anak istri dan lain-lain di situ. Betul. Nah di tahun belakangan kami baru dapat apresiasi, jadi kami berterima sekali bahwa paling tidak dengan diberinya kami ruang untuk ini sampai akhirnya kami buat kegiatan sampai dikukuhkan itu sangat luar biasa sekali. Nice. Nah, ini tadi kan kita sempat bahas masalah Mas Rempulu dengan sistemnya atau pemerintahannya. Nah, kira-kira ini bagaimana sih peran foto dan video dalam ikut mempromosikan atau memperkenalkan identitas Kabupaten Indramayu itu sendiri? Menurut tak, bagaimana perannya foto dan video di dalam? Itu Ya, saya rasa